Allahumma salli wa sallim. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengajian kita masih di dalam kitab Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arba'un minasy-syaqa jumudul aini wa qaswatul qalbi wal hirsu wa tulul amali bihubbid dunya. Telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un minasyaqa, ada 4 sifat yang apabila ada 4 sifat ini, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillah. Maka perlu Bapak Ibu tiap lungguh sami sebagai orang-orang yang beriman, adek tahu jaga diri oleh 4 sifat niki. Karena kata Nabi, apabila 4 sifat ini ada pada diri kita, maka kita termasuk minasyaqa, orang-orang yang sengsara, baik sengsara dunia, lebih-lebih sengsara akhirat. Na'udzu. Mana 4 sifat niki? Yang pertama, jumudul aini, penglihatan yang picik terhadap orang lain, yaitu pandangan mata yang selalu memandang rendah terhadap orang lain, tidak senang melihat orang mendapat nikmat, selalu merasa tersaingi ketika ada orang yang nasibnya lebih baik daripada mereka. Pokok den bau kita dengan senang. Ini namanya jumudul aini, pandangan mata yang picik. Setiap orang dapat nikmat, dia yang iri. Setiap orang dapat kebaikan, dia yang dengki. Dan selalu dia memandang rendah terhadap orang yang kira-kira menurut dia lebih rendah daripada mereka. Padahal jamaah, belum tentu orang bodoh itu lebih rendah derajatnya daripada kita di mata Allah. Belum tentu. Tiang meskipun ceramah di hadapan pelungguh, belum tentu derajat tiang lebih tinggi daripada pelungguh di hadapan Allah. Tidak. Mungkin bisa jadi pelungguh lebih mulia di sisi Allah daripada saya. Karena apa? Bisa jadi pelungguh lebih ikhlas daripada tiang sekedar berbicara di hadapan pelungguh ini. Dan kita tidak tahu lewat mulut seperti apa doa itu cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba makin yang beketuan para jamaah, kira-kira pelungguh sami tahu dah apa ndik berembir wan sembahyang sak diterima si Allah Ta'ala. Tahu dah tu ndik? Ndik tahu? Pada tiang bayi dah ndik ketahuan. Bahkan tiang pun juga apakah solat saya diterima apa tidak oleh Allah, wallahu a'lam, tiang tidak tahu. Lagu itu angkat terbejelap lalu cap batur, wah kamu je suk-suk sembahyang doang darat kena sembahyang tiu bunyi. Kena dengar. Aran dek dengan girang mene onin ngeraos. Beton luwe ina. No kan? Kita sering menganggap remeh ibadah orang. Kita sering menganggap rendah ibadah orang. Padahal kita sendiri tidak ada jaminan dari Allah bahwa ibadah kita lebih baik daripada orang lain. Wah, ndak kena sembahyang, dia jak nunduk nunggik doang. Hati-hati.
lebih baik kita koreksi diri kita daripada mengoreksi ibadah orang. Angkat tiang Bapak Ibu, apakah angkat tiang semal sebut dengan dia datang ngaji apa tidak, rajin hadir apa tidak? Tiang tidak berani menyebut orang itu malas. Kenapa? Karena mungkin mereka ada pekerjaan yang di samping pekerjaannya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia sandet tahu. Lagu itu kan becat jamak doang tengah cap batur. Nggih? Telat batur sembahyang sekedi, kamu je dunia doang. Gunin kena dengar. Padahal ni lebih aneh dah. Ya Allah. Makanya kata Nabi, yang pertama jumudul aini. Pandangan mata yang selalu picik melihat kekurangan orang. Ketika orang lain salah, seolah-olah kita orang yang bersih daripada orang lain. Iya sandi terganggu. Bahkan Bapak Ibu kata Nabi, wallahi inni la astaghfirullahi ta'ala fi kulli ba'di salat 70 marratan. Demi Allah kata Nabi, aku setiap selesai solat itu tidak pernah kurang aku mohon ampun kepada Allah 70 kali. Bahkan 100 kali Rasulullah istighfar mohon ampun setiap selesai solat 5 waktu. Muita pira kali ente istighfar? Pira kali? Ada telu. Woi di kehebat, jadi Rasulullah maksum, Nabi kenan maksum darah dosa. Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Bahkan surga niki tidak akan diisi oleh Allah sebelum Nabi Muhammad menginjakkan kaki di dalam surga. Belum boleh diisi surga itu oleh Allah. Nih jaminannya Rasul sallallahu alaihi. Tapi meskipun seperti itu para jamaah, dalam setiap waktu itu tidak pernah kurang dari 70 kali beliau mohon ampun kepada Allah. Padahal tidak punya dosa. Kita dosa keluik model. Belum dari dosa mata, ini melihat kekurangan orang lain. Baru tas batur mulai main penentang lah. Wan tak mata main, dekman bibir rendah main, dekman sugul suara. Apa no? Udin batur. Ia kembe jauh. Luentas dia, padahal utang itu tahu. Perkara nak berutang apa ndik dengan ndik urusan kita kan. Andin wayan lamun nak berutang dengan no sai kan berbahaya nia apa itu. Dah manu angka itu sakit lalu seduk. Kepo arah ni. Ya Allah. Ini namanya jumudul aini. Setiap dia melihat kelebihan pada diri orang lain, hatinya tidak tenang. Bahayalah dengan menemodel. Orang yang seperti ini kata Allah dalam Al-Quran, susah untuk bisa menerima nasihat. Mbembelangan dengundang tuan guru datang menasehat. Dan mele mati dengan model. Kenapa? Karena memang dari pandangan matanya itu sudah buta dengan kebaikan. Buta dengan amal soleh. Buta dengan hal-hal yang baik. Na'udzubillah. Ini orang yang apabila ada jumudul aini, mata yang selalu picik melihat daripada orang lain, maka otomatis yang ada dalam pikirannya adalah
perbuatan dosa, bagaimana agar orang itu terjerumus menjadi orang yang betul-betul menderita. Ia pun mulai arak perbuatan buruk, namanya sihir. Ia pun aran seher. Kita nebatur laris dagangan, ia sibuk peta semeri. Semeri bahasa. Kan arak dengan ibu. Dia ada beberapa orang yang datang ke dia. Dia punya toko. Tapi selama dia buka toko nike, dalam sekian bulan itu bisa dihitung orang belanja. Angka barang-barang yang dijual itu lebih banyak rusak. Hingga apa kata orang? Ruan doang buka toko Tuan Guru, tapi kita tidak pernah lihat dia buka tokonya. Selalu orang lihat itu toko tertutup saja. Kenapa? Karena pandangan mata orang lain ditutup pandangan batinnya. Oleh apa? Oleh sihir yang dikirim oleh orang-orang jahat. Akak dit kanggo ibu. Ini dengan solah kencan madu. Iya, sibuk pita macam-macam. Ya Allah, jangan. Kata Nabi, apabila jumudul ain. Ini sak bahaya lalu nih. Apabila pandangan mata picik manusia itu sudah ada dalam dirinya, maka yang ada adalah bagaimana untuk dia bisa menyengsarakan orang itu. Akan diganggu, ya Allah. Dia sudah tidak peduli lagi yang halal dan haram. Yang ada apa? Kahin. Dia akan datang ke tukang dukun. Wal musyahid. Dia akan datang ke tukang ramal, tukang tenung. Mereka datang ke situ. Mereka percaya terhadap tukang ramal. Dia percaya kepada tukang tenung. Apa ini? Sayaran di sini. Fatimah. Sayaran calon semama. Mahmudin. Coba ingat ruang garis tangan. Wah, mati salah sekek lemak ni. Mati doang, no selapu. Tapi yakin dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh tukang tenung, tukang ramal, ahli nujum, 40 hari, 40 malam sholat kita tidak diterima oleh Allah. Oh ibu, dendek coba-coba. Lebih baik kalau kita mau mencari solusi, ada Al-Quran jadi jawabannya. Ada Al-Quran. Kata guru tiang dulu, Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah, beliau katakan, kalau kita punya hajat, ingin mencari obat, tidak kunjung sembuh, ataukah ada barang yang hilang, ataukah suami enggak pulang-pulang, ya, maka sholat hajat 2 rakaat, baca surah Yasin, kemudian pada lafaz salamun qawlan mir rabbir rahim, salamun qawlan mir rabbir rahim, ulangi 7 kali, 17 kali, ulangi 17 kali. Tutup mata zahir ini, tutup. Buka mata hati kita. Maka setelah kita membaca Yasin saat tertidur, Allah akan berikan jawaban dari masalah kita. Barang yang hilang Allah beritahukan kita, di sini dia, begini modelnya. Sama manda sendiri wahule, tepretok tasi Allah Ta'ala, oh ternyata berbalu kacer lampak. Diperlihatkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini perlukah dicari tukang tenung? Kita, saudara kita sakit sekian tahun, belum ketemu obatnya. Maka cari lewat tahajud, baca surah Yasin,
Ulangi salamun qalam min rabbir rahim 17 kali. Buka tutup mata zahir ini, buka mata hati kita, kemudian sampaikan ke Allah, ya Allah, saudaraku sudah sakit sekian tahun lamanya. Tolong ya Allah tunjukkan kepada hamba apa obat terbaik untuk saudara saya. Insya Allah Allah beritahukan kepada kita dalam tidur kita. Kalaupun tidak dalam tidur, keesokan harinya pasti ada yang Allah kirim kepada kita. Nah, begitulah cara kita ibu-ibu nggih. Jadi perlu cari-cari ilmu nggih. Jadi peta-peta senggeger. Aden awet muda, mu makak-makak tu selak jari. Oh, jangan. Ya, itu karena ilmu yang salah. Makanya ini namanya apa? Jumudul aini. Pandangan picik mata seseorang melihat kebaikan yang ada pada diri orang lain. Inilah sifat daripada iblis. Iblis di dalam surga tidak senang dia melihat Adam. Kenapa? Karena dia merasa tersaingi dengan hadirnya Adam di dalam surga. Hingga apa kata Allah? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kata Allah, dikala kami perintahkan kepada semua malaikat untuk bersujud kepada Adam, bersujud bermakna bukan menyembah Adam, tapi lil ikram, penghormatan kepada Adam yang baru dia dijadikan oleh Allah, langsung Allah hidupkan Adam di dalam surga. Oh, berarti ini istimewa. Itu maksud Allah, agar iblis hormat kepada ciptaan Allah. Tapi ketika Adam sudah berada di dalam surga, apa kata iblis? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Allah, dia tidak mau sujud kepada Adam. Dia bukan saja tidak mau, wastakbara, dia sombong, dia angkuh, wahde mele, sombong. Wa kana minal kafir. Hingga Allah jadikan iblis itu termasuk menjadi orang kafir. Kenapa iblis tidak mau tunduk kepada Adam? Karena jumudul ain. Karena pandangan piciknya iblis yang merasa tersaingi setelah adanya Adam di dalam surga. Tapi kalau orang yang beriman, semakin banyak orang hebat, semakin banyak orang alim, semakin banyak orang berilmu, semakin banyak keluarganya yang sukses, dia semakin bahagia, dia semakin bangga. Alhamdulillah, ada teman saya berjuang, arak jari tulung ke jari imam, arak jari tulung ke rukuk masjid. Alhamdulillah, itu kalau hati orang beriman. Tapi kalau hati orang yang munafik, mohon maaf, bongkat, ada penek rubin, merasa tersaingi dengan hadirnya orang lain di situ, padahal tidak ada niat orang untuk datang membuat persaingan, tapi perasaan yang ada dalam hatinya merasa tersaingi dengan hadirnya orang lain. Itulah namanya jumudul ain. Bahaya nih Bapak. Hilangkan. Pokok lamun arak sifat niki le dalam aten terjadi manusia, nggih, sengsara hidup kita dunia akhirat. Ini kata Nabi, tanda kesengsaraan seorang hamba pertama ketika pandangan matanya selalu picik kepada orang. Nauzu.
Yang kedua kata beliau, wa qaswatul qalbi, yang menyengsarakan kita dunia akhirat itu adalah qaswatul qalb. Mana qaswatul qalbi itu? Hati yang keras. Mun basen kita dengan sak keras hati. Ada dengan keras hati. Betanda dengan keras hati tidak mau menerima nasihat. Mara ia doang paling tahu. Okay? Setiap orang berbuat baik, dia saja yang selalu benar, orang semuanya salah. Amun-amun ini kacang, kan. Apalagi bapak pidato dengan pidato, ya paling duit raos. Amun-amun ini apa lalu. Coba dengan tip mic, coba. Ibarat orang main sepak bola selalu lebih hebat penonton daripada pemain. Oh, papa lelah dengan begoreng. Ya. Ini. Papa handen masuk, ya doang cek, kebodoh. Non. Jawa suruh ya turun tuh jok lapangan. Din tahu lih pelai. Inilah kita. Itulah orang yang qaswatul qalbi. Orang yang qaswatul qalbi tertutup hatinya dari kebenaran. Tertutup penglihatannya dari amal soleh. Setiap apa yang dia dengar selalu salah menurut dia. Bahkan orang yang tidak dia kenal, orang yang tidak dia kenal, orang yang tidak dia tahu, ketika kebencian, perbedaan ada di dalam dirinya, berani dia salahkan orang itu, padahal dia belum tentu tahu itu benar apa tidak. Ini haran dengan keras hati. Ya Allah, hati-hati ibu-ibu nggih. Bapak-bapak, angka lamun tebaran kan ibu-ibu. Kadang kita baru tengarau sekali, iya wasatak seket pun berjawab. Kita baru ngomong sekali, subhanallah, iya wasatak mau. Padahal kita baru aja. Subhanallah. Ya, qaswatul qalb. Ibu-ibu hati-hati. Mana tanda qaswatul qalb itu? Yaitu orang yang selalu menampakkan kekurangan pada diri orang lain pada dirinya, namun selalu menyembunyikan kekurangan yang dia miliki. Salah dengan doang, arak li diri. Padahal salah iya, dia tahu. Makanya dalam Al-Quran Allah sudah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan wa karihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Mudah-mudahan ayat ini menjadi cahaya untuk kita. Amin ya robbal. Makanya santri di pondok ketika mereka membaca ayat ini kenyering anak-anak. Kenapa? Karena dia tahu apa maknanya. Jadi mereka tidak hanya sekedar menghafal, tapi makna ayat itu pun juga dia hafal. Agak Merezi Sa'rubin ya, saat mereka diuji, Masya Allah. Nah, jadi kalau kita tahu makna ayat ini Bapak Ibu, subhanallah. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah olehmu, kata Allah, yang namanya berprasangka buruk.
Fa inna dhanni itsmun. Karena yang namanya berprasangka buruk itu adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ini kadang-kadang baru kabeh susah si Allah Ta'ala. Padahal kelelah ka berdoa. Dek kia tedem Allah Ta'ala. Jangan. Kalaupun Allah kasih kita ujian dan belum dikabul oleh Allah kita punya doa, bukan berarti Allah tidak dengar. Tapi Allah ingin menguji ketulusan kita dalam berdoa. Dan tidak ada ceritanya doa itu tidak dikabul oleh Allah selama kita tulus. Nenara. Lakukan patuan guru. Dari sekian banyak doa yang kita sampaikan, sedikit yang dikabul di dunia. Kata Umar bin Khattab, aku lebih memilih doaku jangan dikabulkan oleh Allah di dunia, tapi aku ingin menabung doa untuk Allah kabulkan nanti semuanya di akhirat. Karena model pengabulan doa itu Bapak Ibu, ada doa yang dikabulkan oleh Allah di dunia. Ada doa yang Allah kabulkan di akhirat, dan ada doa yang Allah kabulkan dua-duanya di dunia dan akhirat. Tapi kalau doa kita sudah dikabul di dunia, di akhirat kita tidak dapat. Dia mau di akhirat. Kosong. Tapi kalau kita menabung doa yang tidak dikabul di dunia, selama kita tulus, maka di akhirat Allah kabul itu doa. Di situ Bapak Ibu akan lihat hasil doanya. Makanya dikabul ataukah tidak dikabul, berdoa saja kepada Allah, minta saja ke Allah. Endeng selapu dari Allah Ta'ala. Jangan segan-segan untuk meminta ke Allah. Bila perlu minta yang besar ke Allah. Minta rumah yang besar, harta yang besar, usaha yang besar, istri yang besar, yang banyak. Minta yang besar semuanya ke Allah. Kalau tidak dikabul itu doa di dunia, maka pasti doa itu akan kita temukan hasilnya di akhir. Bila lalu engkau hidup di dunia Bapak Ibu, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu kata Nabi antara 60 dengan 70. Ada berumur 60 tahun malam ini? 60 tahun. Lamun melihat dari hadis Nabi, kalau malam ini kita berumur 60 tahun, berarti jatah hidup kareng 2 kali pilkada. Kareng 2 kali pemilihan. Tinggal 10 tahun jatah tuh. Ya Allah. Tapi kalau ada yang malam ini berusia 69 tahun, 11 bulan, 20 hari, kareng pira jatah hidup. Lamun sampai 70. 60 tahun, 60 tahun, 11 bulan, 20 hari. Kadang pira jatah hidup. Kelor wah selaku apa searah ibu, denek dengan dokter. Nggih. Jangan ikuti kata dokter, makan sudah apa-apa. Jatah kadang 10 jeluk. Kalau kita melihat hadis Rasulullah, tapi kan ada yang lebih umurnya 70 Pak. Alhamdulillah, itu muammarin namanya. Itu khususiat yang diberikan oleh Allah. Lagu jarang. Terkadang usia kita bertambah dari 70, 80, bahkan 90. Tapi lebih parah lagi. Kembali seperti anak-anak, bahkan lebih dari itu. Open. Pilih panjang umur lagu open. Daripada umur pas-pasan,
lagu taat kepada Allah berpilih. Ha? Pas-pasan lagu taat. Pas-pasan no zapira. Second, awas kabul doa malam itu. Iya. Jadi kiswatul qalb ini bahaya. Orang yang kiswatul qalb, dia menafikan kebaikan orang lain. Wala tajassasu, dan janganlah engkau tajassus. Apa itu tajassus? Orang yang selalu mengungkit-ngungkit kesalahan orang lain. Padahal dek mantau tetua pendek lagu ia doang bani mastiang. Bani kejemet pun. Adik terpercaya isi dengar. Sehingga dia belum tentu tahu. Sampai dia berani bersumpah untuk menjelekkan orang lain. Na'udzubillah, hati-hati. Wala yattab ba'dukum ba'da. Dan janganlah engkau menghina salah satu di antara saudaramu. Jangan mengungkit kesalahan saudaramu. Jangan engkau menyebut aib saudaramu. Kenapa kata Allah? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kata Allah, maukah kalian dikatakan sebagai orang yang memakan bangkai saudaranya yang sudah mati? Dosanya orang yang mengungkit kesalahan orang lain, dosanya orang yang mengungkit aib orang lain, dosanya orang yang mencari-cari keburukan orang lain, seperti dosa orang yang memakan bangkai saudaranya yang sudah lama mati. Mereka makan itu bangkai, ia kebelik dosa. Melen, mana dosa ni bu? Melen, ajak. Coba menyebut kesalahan orang, mengungkit aib orang, ya, mengumbar-umbar aib orang lain, kata Allah, itu sama dengan kamu memakan bangkai saudaramu yang sudah mati. Maitam fakarihtumuh, yang sudah tidak layak untuk dibuka lagi. Kata Allah, si belik dosa. Agak bahaya dan dengan keras hati itu Bapak Ibu. Bahaya. Ya, ambil jadi obat lamun dengan girang sakit hati, keras hati. Obatnya adalah hadir dalam majelis pengaji. Nih obat atin. Ya Allah. Guru besar kami Al-Mawfulah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Dulu di Pancor beliau ajarkan ada satu nasihatnya. Ina amaku semetong jariku pada dek nara ita gan kakale dunia daga tesugi daga tebang semulia de nara guna monde nara agama fajuga mana ngaji sembahyang puasa mudahan gama kepada taman syurga. Amin. Sakode amin dan mau. Baju gama ngaji sembahyang puasa mudahan gama
kepada taman syurga. Amin. Tiang po Tuan Guru Bajang, beliau kalau didengar lagu ini pasti nangis dia. Pasti nangis. Kenapa? Karena memang sederhana syair ini, tapi dalam maknanya. Coba. Ina amanku, wahai bapak ibuku semuanya, semeton jaringku pada, wahai saudaraku seluruhnya, Dek narai tegan kekelek dunia, satu pun tidak ada dari kita yang akan kekal di dunia ini. Betul? Daka tesugih, meskipun kita kaya, harap sugih teh. Weh, sugih-sugih no becat. Ya. Meskipun kita kaya, kata beliau, dah kata bangsa mulia, meskipun keturunan kita keturunan ningrat, keturunan Raden, ya, jari gede, saking gede dan bau kasak diri, jari lalu baik, ya, meskipun kita dari bangsa yang mulia, yang tinggi, dek nara guna, mondek nara agama, demi Allah tidak berguna itu keturunan, tidak berguna itu kekayaan, tidak berguna itu kemewahan, kalau dalam hidup kita tidak memiliki agama. Kalau dalam hidup kita tidak taat kepada Allah. Saya kan keturunan Raden. Iya. Lagu-lagu mendek sembahyang rengi sida le dalam kubur. Coba abai. Yuk, jangankan kita, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah putrinya Rasul ketika meninggal dunia dibawa oleh Sidina Ali, digotong oleh Zaid bin Sabit, digotong oleh para sahabat ke kuburnya di Baqi. Apa kata sahabat? Wahai Baqi, inilah jasad Fatimah putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambut dia dengan baik. Langsung gempa yang terjadi. Gempa di pemakaman Baqi. Dijawab oleh kubur itu dengan mengatakan, aku bukan tempat untuk kalian membanggakan keturunanmu. Siapapun dia, anak apapun dia, apapun keturunan orang tuanya, kalau dia baik, kami lebih baik. Tapi kalau dia jahat, kami jauh lebih jahat daripada mereka. Itu jawaban tanah ketika Fatimah dibawa ke Baqi. Mu ite jadi bijen Nabi ndik. Bijen ulama tidak. Anaknya orang alim, keturunan aulia pun juga tidak. Mu bengel-bengel ibadah. Oh, den bo tesobok malaikat no bapak. Andaikan kalau di dunia kita punya uang 1 miliar, kemudian kita sogok, apa kata pelunggus? Zainul Huda, saya punya uang 1 miliar, bantu saya. Pasti tiang bantu pelunggus. Yo, 1 miliar. Tapi kalau malaikat bapak ibu sogok malaikat, darat tuan kadu belanja kepeng. Malaikat tidak ada sogokan apapun. Makanya tidak ada guna kalau kita hidup tidak punya agama. Pacu gamana, ngaji sembahyang puasa, rajin-rajin.
ngaji, sholat, mudahan gama kepada tamat syurga. Amin. Kalimat ini mengatakan mudahan gama, mudah-mudahan berkat ngaji kita, berkat puasa kita, berkat sholat kita, Allah tentukan kita menjadi ahli syurga. Amin. Artinya, meskipun kita rajin ngaji, rajin sholat, rajin puasa, belum tentu masuk surga. Ia ponara kalimat mudahan gama. Inilah bimakna ar-roja, berharap penuh kepada Allah. Mudah-mudahan berkat ibadah yang kita lakukan, Allah masukkan kita menjadi ahli syurga. Amin. Ya Rabbal. Coba ulang lagu ini. Ina amanku sematon jariku pada denara ita gan kekele dunia dakat tesugi dakat bangsa mulia denara guna mondenara agama pancuga mana ngaji sembahyang mudahan gama kepada tamat syurga pancuga mana ngaji sembahyang mudahan gama kepada. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, jadi perlu kita hindari yang namanya qaswatul qalbi, hati yang keras. Dengan apa kita melembutkan hati kita? Pertama, hadir dalam majelis ilmu. Kedua, perbanyak zikrullah, perbanyak amalan-amalan sunnah. Jadi hati kita ini sama dengan pisau, banyak berkaratnya. Lamun ladik bate, ya, bagaimanapun tajamnya, kalau tidak pernah diasah, maka jangan harap untuk bisa digunakan untuk memotong apapun. Begitupun hati kita. Orang yang punya hati namun tidak pernah dijaga kemurnian hatinya, maka ibadahnya sia-sia. Karena ketika dia ibadah, yang ada dalam harapannya bukan redha Allah, tapi dia berharap kemasyhuran di kalangan manusia. Dia berharap kedudukan, dia berharap dapat dunia. Iya, Allah berikan dia dunia, tapi akhiratnya kosong. Nauzubillahi min. Ini yang kedua, orang yang keras hati. Yang ketiga, wal hirsu. Mana sifat ketiga yang menyengsarakan kita? Al hirsu. Apa mana al hirsu? At-tam'u, tamak. At-tam'u anid dunia, dia tamak dengan urusan dunia. Yang namanya orang tamak ini Bapak Ibu, orang yang tidak ada rasa malunya. Tuh dengan berbagi, tuh tahu. Tuh dengan begorok, tuh tahu. Tuh dengan makan, tuh tahu. Ya Allah. Itulah al-hirsu namanya. Orang yang tamak. Boleh kita tamak, kata Nabi. Boleh kita talwate. La hasadu illa fisnataini. Jangan sekali-kali engkau iri, engkau tamak kecuali dalam dua hal. Kanggo tetamak Bapak Ibu, boleh. Tapi dalam dua hal. Mana? Rajulun
tamak kepada seorang laki-laki, atahullahu malan wa huwa yatasaddaquhum. Boleh kita iri, kita tamak melihat seseorang yang punya harta banyak, tapi hartanya dia gunakan untuk berinfak, menghidupkan syiar-syiar agama Allah. Boleh kita iri. Tapi iri yang sifatnya untuk menjadikan kita semakin dekat lagi dengan Allah. Dia lihat orang bagi-bagi, ya. Dia sedekahin anak yatim, tiap minggu dia sedekahin fakir miskin, dia buat paket sembako untuk dia bagi-bagi. Bahkan tiap hari dia masak, siapapun yang datang ke rumahnya dia kasih makan. Dia buka warung gratis untuk orang-orang miskin yang tidak mampu. Orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu, tidak ada ceritanya mereka bangkrut dalam urusan harta. Justru semakin mereka banyak berinfak di jalan Allah, semakin Allah tambahkan rezekinya. Kita angkat kalau kita berusaha di teknik sugih, sehingga kita berusaha pelit tertutup balung dan bani kepetik, maka arak tamu jok balik, nggih, mun seduhang dengan kopi saset, milu mun tamak bungkus kopi no jokan, isi kembali, nggih, tunah bega-begaan. Ya Allah, ini ya terlalu namanya. Okay. Yang kedua, boleh kita iri, boleh kita tamak dalam urusan apa? Rajulun yaqumu bihi ana al-laili wa atrafan nahar. Boleh kita iri kepada orang-orang yang dedikasinya sering mereka bangun malam untuk beribadah kepada Allah. Sering mereka membaca Al-Quran. Iri kita. Ada anak-anak kecil yang mereka hafal Al-Quran, mungkin hafalannya, ya, dia hafal posisi halamannya, ayatnya, barisnya, maknanya, ya. Mereka anak lepondo kawi, dia pun iri kepada mereka. Kenapa sebegini jeniusnya anak-anak ini? Kenapa saya tidak? Boleh kita iri dalam urusan ini. Kenapa? Untuk menjadikan kita lebih positif, lebih dekat lagi dengan Allah. Makanya al-hirsu, sifat tamak niki dendek baik arak di dalam diri, Bapak Ibu. Orang tamak itu tidak ada malunya. Mun basenti itu buat dentonile, wah putus urat malunya. Makanya sekarang Bapak Ibu banyak orang kepingin terkenal. Agak muda lalu kembali terkenal, makin gak jogang-jogangan diri dan terkenal was itu. Viral wah. Bahkan pantai yang baik viral. Enggak? No kan? Pantai yang doang viral. Apalagi kita. Saking cepatnya orang terkenal sekarang ini. Coba gawe sesuatu yang salah, coba. Becat dan terkenal. Tapi itu tanda kita kurang iman. Ingin terkenal lewat sesuatu yang salah. Na'udzubillah. Ini yang ketiga. Yang keempat kata Nabi SAW, yang perlu kita jauhi itu watulul amal. Orang yang panjang angan-angannya. Orang yang tidak ada putus-putus keinginan dunianya. Syahwat dunianya besar. Keinginannya besar. Ini duduk kemelek. Ya Allah, wah mau sepeda ontel. Andin lah mau kemau sepeda motor je badik-badik mau ke lalu nyok Islamic Center lalu ngaji. Mau nak beli handbag lagu goyo nak beli lalu ngaji. Angan-angan doa. Wah, Ndek, coba kalau saya punya mobil, Semarang sakit, wah gratis pada tahe. Dia tekadu lalu ngaji jok praya, ongkat.
Lamun beduwe mo ternyata punya dia mobil, oh ngengat-ngengatan deh. Ya salam. Ini namanya tulul amal. Sebelum dia dapat janjinya, ini luar biasa. Tapi itu adalah ujian kita. Nah, yang empat niki kita hindari Bapak Ibu. Mana? Yang pertama jumudul aini. Pandangan mata yang picik terhadap orang lain. Yang kedua qaswatul qalbi, hati yang keras, yang tidak mau menerima nasihat. Yang ketiga wal hirsu, sifat tamak yang selalu menggerogoti jiwa kita. Dan yang keempat watulul amal, panjangnya kita punya angan-angan hingga kita melupakan Allah Subhanahu, lupa nali Allah Ta'ala, isi kemilik nasak belo lalu, isi angan nasak luwek lalu. Ini yang empat ini namanya penyakit jahil. Penyakit jahil, penyakit kebodohan kita. Apa obatnya? Hanya kita kembali kepada agama kita, kembali kepada ajaran baginda Nabi Muhammad. Maulana Syekh dulu katakan, sakit jahil denara oana, sakit jahil denara oana, selainan si tebenguru ngaji, selainan si tebenguru ngaji. Ya lamun dengan tuak lain itu kan syair-syair tak aja. Ina-ina lain demen nak baca syair-syair. Amun mangkin dia goyo. Demenan beciloka. Ya, ini yang empat ini, sifat ini mudah-mudahan Allah hindarkan pada diri kita. Oke. Nabi yang pertama jumudul ain. Yang kedua qaswatul qalbi, orang yang keras hatinya. Yang ketiga wal hirsu, tamak. Yang keempat watulul amal, orang yang panjang angan-angannya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kepada satu hadis arba'un min kanzil jannah. 4 hal yang menjadi simpanan kita nanti untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat walafiat. Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah. Allah nasibkan kita semuanya menuju Makkah dan Madinah untuk berhaji maupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.